Halo, kembali lagi dengan saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam permasalahan perilaku anak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk segmen yang kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan anak yang tidak mau berbagi mainan dengan teman atau saudaranya di saat bermain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yang dialami oleh para orang tua adalah saat menghadapi anak-anak yang tidak mau berbagi mainan dengan saudara atau kawan-kawannya sehingga berakhir dengan pertengkaran. Nah, ini biasanya merupakan situasi yang selalu mengganggu dan ketika akhirnya salah satu dari mereka menjadi menangis, menjerit, bahkan kadang berakhir dengan menyakiti antara satu sama yang lain. Dan biasanya anak yang lebih agresif selalu menang dan membuat dia belajar bahwa jika ia mau sesuatu, dia hanya perlu untuk bersikap lebih kasar untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan dia tidak mau belajar untuk bisa berbagi dan membuat dirinya menjadi lebih egois di masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana sih cara orang tua dalam menyikapi hal-hal yang tersebut? Nah, di sini kita akan membahas secara detail dan solusinya. Ketika anak tidak mau berbagi mainan, saat mendekati mereka, orang tua harus tenang. Jadi jangan berteriak atau menuduh anak terlebih dahulu. Karena biasanya kebanyakan orang tua selalunya pada saat anak berantem udah langsung teriak atau marahin atau langsung menuduh salah satu anaknya. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah untuk tetap tenang. Dan kemudian pada saat mendekati mereka yang lagi bertengkar, orang tua harus mengambil objek yang menjadi perselisihan mereka. Jika pertengkaran disebabkan karena mainan, maka mainan tersebut yang harus diambil. Jika pertengkaran disebabkan karena rebutan nonton program TV, maka TV harus dimatikan. Nah, tujuannya apa? Agar perhatian mereka tidak terganggu saat kita berbicara dengan mereka. Nah, setelah kita mengambil mainan atau mematikan program televisi, langkah berikutnya adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi artinya orang tua harus memberikan kesempatan masing-masing anak untuk menjelaskan yang mana yang terlibat dalam pertengkaran, untuk menjelaskan apa sih yang terjadi dari versinya mereka. Nah, biasanya anak-anak akan mengganggu serta memotong pembicaraan saat salah satu anak sedang berbicara dari versinya. Nah, di situ orang tua harus benar-benar tegas mengatakan untuk tidak boleh memotong pembicaraan saat ada anak yang berbicara. Nah, ketika semuanya sudah menceritakan dari versinya, biasanya kita akan mengetahui siapa sih yang salah sebenarnya pada saat itu. Pada poin ini, usahakan untuk memastikan pada yang bersalah untuk memahami perasaan si korban. Di sini kita harus ajarkan rasa empati atas perbuatannya. Tidak perlu buang-buang waktu untuk menyalahkan atau melabel anak, karena itu akan menciptakan permasalahan-permasalahan lain ke depannya. Mengajarkan si pelaku untuk melihat bahwa perbuatannya tersebut sudah menyakiti perasaan orang lain, itu adalah cara yang tidak tepat. Nah, itu yang harus dijelaskan sama orang tua. Ajarkan pada si anak cara yang benar untuk bisa berbagi mainan tanpa perlu melakukan kekerasan. Ini merupakan langkah berikutnya yang orang tua bisa lakukan dengan memberikan mereka solusi dalam menyelesaikan masalah dalam berbagi mainan atau menonton acara kesukaan di TV. Namun di sini kita tetap harus meng-guide atau mengarahkan mereka. Di sini biasanya kita akan mengarahkan mereka berapa lama waktu yang mereka boleh memainkan atau menonton acara kesukaannya mereka masing-masing dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Dan mengarahkan yang lain menunggu untuk melakukan aktivitas yang lain. Contohnya seperti, kakak atau abang mau main sama-sama katakan mobil. Nah, cuman mobilnya cuma satu. Nah, caranya adalah kalian harus bisa berbagi atau meminjamkan mainan. Nah, caranya adalah kalian harus bisa menunggu giliran. Jadi misalnya contoh kamu mau main mainan tersebut 3 atau 5 menit. Nah, katakan si anak itu mengatakan, saya mau mainnya 8 menit. Enggak, mama mau kasih cuma 3 atau 5 menit, kamu yang pilih. Nah, katakan si anak akhirnya memutuskan untuk memainkan 5 menit. Nah, mamanya bisa menggunakan timer atau alarm, arahkan dengan 3 menit atau 5 menit yang sudah ditetapkan. Dan setelah itu pada saat anak memain, sekarang kamu katakan bahwa kamu mainnya 5 menit dan kita kasih waktu 5 menit. Nah, kalau misalnya alarmnya ada berbunyi, artinya waktu bermain kamu sudah selesai dan kamu harus memberikan mainan tersebut sama temannya. Dan itu yang harus dilakukan.
Dan terkadang ada anak yang keras kepala, tetap menolak untuk mau berbagi mainan. Nah, jika ini terjadi, orang tuanya harus tegas bahwa tidak ada yang boleh bermain atau menonton TV sampai kedua anak tersebut setuju untuk mengikuti yang sudah menjadi kesepakatannya, itu giliran untuk mau berbagi. Contohnya yang kata-kata yang bisa mamanya kasih omongkan adalah, maaf, selagi kalian tidak mau bermain secara giliran untuk berbagi mainan, kalian tidak dibolehkan untuk bermain atau menonton TV. Nah, jadi pastikan ketegasan itu. Jadi kalau misalnya belum ada kesepakatan untuk berbagi mainan, berarti TV dan mainan tersebut benar-benar kita ambil sampai kesepakatan mereka setuju. Nah, biasanya pada awalnya anak-anak biasanya pada awalnya akan tetap keras kepala, nggak mau berbagi atau tidak setuju dengan berbagi mainan. Namun kalau kita tegas, biasanya dalam kurun waktu tertentu keras kepala mereka akan berkurang dan biasanya mereka akan menyetujui yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, pada saat itu orang tua kembali memutuskan siapa yang bermain duluan dan berapa lama waktu yang ditetapkan. Setelah mereka setuju, orang tua tetap mengawasi hingga keduanya mendapat giliran. Jadi jangan pernah abaikan pada saat anak sudah bermain dengan tenang, orang tua mencuekinya lagi, itu nggak boleh. Jadi memang harus pastikan kedua-duanya sudah mendapatkan giliran yang sama. Nah, untuk orang tua, saat anak yang keras kepala mau berbagi mainan, jangan lupa berikan pujian dan penghargaan atau bisa berikan mereka point reward atas sikap baiknya yang diperlihatkannya. Karena dengan demikian, perilaku tersebut akan terbentuk di masa depan yang akan datang, karena anak akan belajar bahwa perilaku seperti inilah yang disukai oleh orang tuanya. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa parents terapkan saat anak sulit untuk berbagi mainan dengan orang lain. Nantikan tips-tips lainnya dari Psikologi Anak di episode berikutnya. Dan jangan lupa saksikan terus Psikologi Anak setiap hari Rabu dan Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa.